Halo semuanya, kembali lagi bersama kami for Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita tentang ilmuwan yang melakukan eksperimen menggunakan makhluk hidup, namun berguna bagi dunia sains dan kesehatan di masa sekarang. Sergei Bryukhanenko merupakan seorang ilmuwan Soviet yang lahir pada 30 April 1890. Dia mencapai puncak karirnya pada era Stalinis dan penelitiannya membantu pengembangan operasi jantung di Uni Soviet. Sumbangan terbesarnya terhadap dunia sains merupakan mesin autojektor ciptaannya, yang merupakan awal mula mesin jantung dan paru-paru dibuat. Pada tahun 1920, Sergei membuat penelitian yang mencengangkan dan cukup membuat kontroversi, di mana dia melakukan eksperimen kepada makhluk hidup sebagai bahan percobaannya, di mana dia menggunakan anjing sebagai bahan percobaannya. Hal yang gila dilakukan oleh Sergei di mana dia memperlihatkan kepala anjing yang sudah putus dan disambungkan pada sebuah alat yang sudah diciptakan olehnya, di mana ini bertujuan untuk melihat apakah anjing tersebut masih hidup atau tidak. Yang mengejutkan adalah dia berhasil mempertahankan kesadaran anjing tersebut agar tetap hidup, di mana anjing yang kepalanya sudah terpisah dari badannya tadi masih dapat merespon rangsangan dalam waktu beberapa jam ke depan. Penelitian ini membuktikan bahwa anjing itu mampu merespon gerakan seperti gerakan di sekitar kepala anjing tersebut. Selain itu, anjing tersebut juga merespon terkejut ketika ilmuwan itu memukul palu di atas meja. Bahkan yang lebih gila lagi, matanya masih berkedip ketika lampu terang disorot ke matanya. Anjing itu juga diberi makan sepotong keju dan anjing itu langsung melahapnya. Dan sisanya keluar dari kerongkongan, yang membuat banyak penelitian di sana merasa terpukau namun juga merasakan hal ini cukup mengagumkan bagi mereka. Selain membuat mesin yang bisa membuat kepala anjing tetap hidup, Sergei juga melakukan percobaan lain yang mengarah pada prosedur pengembangan jantung terbuka, di mana dia membuat mesin kasar yang disebut autojektor, jantung dan paru-paru mesin. Menggunakan mesin itu, Sergei berhasil membuat beberapa kepala anjing itu tetap hidup. Dia juga melakukan percobaan gila lainnya, di mana dia membawa satu kepala anjing yang bisa tersentak saat mesin dinyalakan. Sebelum melakukan percobaan ini, Sergei memang sudah menjadi orang yang memiliki pengaruh dalam dunia sains pada waktu itu, di mana dia melakukan penelitian dengan transfusi darah pada saat itu. Dan kemudian rasa ingin tahu Sergei semakin besar, di mana dia memikirkan apakah makhluk hidup bisa hidup tanpa organ yang mereka miliki, dan apakah makhluk hidup bisa hidup dengan organ buatan. Karena rasa ingin tahunya inilah dia dikenal dengan penelitian-penelitian yang terdengar kejam dan juga tidak manusiawi. Namun memiliki hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Sergei sangat membantu dunia sains pada masa modern ini. Mengingat pada tahun tersebut memang masih banyak penelitian yang melibatkan makhluk hidup sebagai bahan percobaan. Karena pada saat itu masih belum ada peraturan dan juga hukum yang melarang hal tersebut. Sergei pun melakukan penelitian dan membuat laboratorium khusus untuk dirinya dan melakukan penelitian di sana. Penelitian yang dilakukan oleh Sergei banyak yang melibatkan makhluk hidup, terutama hewan. Karena penelitian ini, banyak dari staf laboratorium milik Sergei mengundurkan diri karena merasa tidak kuat. Namun tidak banyak juga yang masih bertahan untuk membantu Sergei dan juga memuaskan rasa ingin tahu mereka. Staf laboratorium yang bertahan pun menjadi terbiasa terhadap mayat hewan dan kepala anjing tanpa badan. Ketika melakukan prakteknya ini, Sergei dan staf laboratoriumnya mengeluarkan organ tubuh yang dimiliki oleh anjing yang akan digunakan sebagai bahan percobaan, terutama jantung dan paru-paru. Kemudian menggantikannya dengan mesin autojektor yang akan disambungkan ke kepala anjing tersebut. Dan kemudian, tujuan utama Sergei memiliki eksperimen ini adalah untuk menciptakan jantung dan paru-paru buatan yang bekerja sama secara sempurna dan dapat terus-menerus memberikan darah dan oksigen kepada pasien, di mana seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena seharusnya jantung dan paru-paru ini sudah mati. Kemudian pada tahun 1925 dia memamerkan hasil eksperimennya ini kepada publik tentang autojektornya ini untuk mempertahankan kepala anjing agar tetap hidup dengan darah dan paru-paru buatan. Dan pada tahun 1940 sebuah dokumentasi dipublikasi berjudul Experiment in the Revival of Organism. Dikarenakan pada masa itu masih Perang Dunia Kedua, dokumentasi tersebut mengundang banyak kontroversi dan dituduh sebagai propaganda Soviet. Banyak kritik yang mengatakan bahwa film tersebut palsu karena banyak hal-hal mustahil dapat dilakukan. Itulah cerita dari Sergei Bryukhanenko, ilmuwan yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi hingga melakukan penelitian yang menggunakan makhluk hidup.
Gimana tanggapan kalian, dan jangan ragu untuk ceritakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu tentang kasus ini. Nantikan cerita-cerita lainnya dan sampai jumpa.